Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bayu Dasya Putra dari kelompok 1.3 Praktikum Operational Research 1. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan linear programming yang akan diselesaikan menggunakan software Lingo. Di sini saya mendapatkan studi kasus dari PT Makmur Roti Bersaudara. Berikut ini saya akan bacakan soalnya. Yaitu PT Makmur Roti Bersaudara memproduksi dua jenis roti yang berbeda, yaitu roti coklat dan roti keju. Pada proses produksinya, kedua roti tersebut memerlukan beberapa bahan utama, yaitu gula pasir, mentega, susu cair, dan ragi. Banyak bahan yang tersedia dalam sekali produksi berturut-turut adalah 15.000 gram gula pasir, 12.000 gram mentega, 18.000 gram susu cair, dan 20.000 gram ragi. Untuk membuat roti coklat membutuhkan 32 gram gula pasir, 25 gram mentega, 41 gram susu cair, dan 23 gram ragi. Sedangkan untuk membuat roti keju membutuhkan 27 gram gula pasir, 25 gram mentega, 30 gram susu cair, dan 14 gram ragi. Kedua jenis roti tersebut jika dijual memberikan keuntungan berturut-turut sebesar Rp19.000 dan Rp18.000. Selanjutnya, tentukan besar tingkat produksi roti coklat dan roti keju agar mendapatkan keuntungan maksimal. Berdasarkan soal tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menentukan variabel keputusan dan juga tujuan penyelesaian. Untuk variabel keputusannya, di sini karena ada dua jenis roti, maka kita akan menggunakan X1 dan X2. Untuk X1 sendiri itu adalah jumlah roti coklat yang harus diproduksi, dan untuk X2 adalah jumlah roti keju yang harus diproduksi. Kemudian tujuan penyelesaiannya yaitu mendapatkan atau memaksimalkan keuntungan, ya, karena ini sesuai soalnya mendapatkan keuntungan maksimal, maka tujuan penyelesaiannya adalah memaksimalkan keuntungan. Langkah selanjutnya adalah memformulasikan ke dalam model matematis yang akan dilakukan menggunakan software Lingo. Kita masukkan di sini karena tadi akan mencari memaksimalkan keuntungan, maka ditulis max. Kemudian untuk yang pertama tadi 19.000. 19.000 ini adalah X1. Kemudian 18.000 itu adalah X2. Kemudian kita enter. Ini kita enter lagi. Kemudian kita akan masukkan X1, bagian X1 dan bagian X2. Kita lihat soalnya lagi. Jadi di sini untuk roti coklat atau X1 itu ada 32, 25, 41, dan 23. Kemudian X2-nya itu ada 27, 25, 30, dan 14. Nah, untuk variabel yang ini, yang awal, yang gula pasir 32, kita akan masukkan ke Lingo-nya. Kita tulis 32 X1 tambah 27 gram X2. Kemudian di sini kurang dari sama dengan itu di yang ini 15.150. Kemudian nanti yang bawahnya 120, bawahnya lagi 180 dan 200. Selanjutnya adalah 25 dan 25. Ini 150 dan 25 X1, 25 X2. Kurang dari sama dengan 20 liter, 41 dan 30.
30 2 kurang dari sama dengan 180. Terakhir 23 dan 14 200. 23 untuk X1 dan 14 untuk X2. Oke, kemudian kita N. Langkah selanjutnya, kalau ini sudah dimasukkan semuanya, kita akan solve. Ini bisa klik Ctrl U juga, solve. Dan akan muncul hasilnya. Baik, di sini dapat terlihat objektif function value-nya adalah 89672.73. Nilai ini didapatkan dari perkalian yang awal, yaitu yang X1 dan X2. X1 tadi untuk memproduksi roti coklat 19.000, itu dikali dengan 3,272272727, kemudian ditambah dengan 18.000, itu yang roti keju, dikali dengan 1,527273. Dan didapatkan hasilnya ini 89.672,73. Dari penjelasan tersebut, maka disimpulkan bahwa keuntungan maksimum yang didapatkan oleh PT Makmur Roti Bersaudara apabila memproduksi roti coklat dan roti keju adalah sebesar Rp89.672,73. Selanjutnya adalah value. Di sini X1, variabel X1 yang merupakan roti coklat, itu value-nya adalah 3,272727, dan variabel X2 itu yang merupakan roti keju, value-nya adalah 1,527273. Nah, maksud dari value ini, keuntungan maksimum yang didapatkan oleh PT Makmur Roti Bersaudara akan didapatkan apabila memproduksi sebanyak 3, ini dapat dibulatkan menjadi 3 ya, apabila memproduksi sebanyak 3 pieces roti coklat atau X1. Kemudian X2-nya akan mendapatkan keuntungan maksimum apabila memproduksi 1 pieces roti keju. Itu untuk value. Kemudian di sebelahnya ada reduce cost. Reduce cost-nya ini nilainya 0, X1-nya 0, dan X2-nya 0. Nah, ini menunjukkan bahwa variabel X1 itu memiliki nilai 3,272727, dan X2 1,527273. Nah, variabel ini menunjukkan nilainya itu positif, jadi reduce cost-nya 0. Baik, untuk selanjutnya adalah slack or surplus. Di sini dapat terlihat kendala 1 ada pada row 2, kendala 2 ada row 3, kendala 3 ada di row 4, dan kendala 4 ada di row 5. Kendala 1 nilainya adalah 4,036364. Nah, dari nilai ini menunjukkan bahwa pada kendala 1 ini kendalanya itu nonaktif dan variabelnya menjadi variabel basis. Dan untuk kendala 2 dan 3 itu karena nilainya 0, maka kendalanya aktif dan variabelnya itu menjadi non-basis. Dan untuk kendala nomor 4, karena nilainya 103,3455, hal ini menunjukkan bahwa
kendalanya itu kendala nonaktif dan variabelnya variabel basis. Kemudian selanjutnya adalah dual price. Di dual price ini kendala 1 itu merupakan sesuai pada soal, kendala 1 itu adalah gula pasir, kendala 2 adalah mentega, kendala 3 adalah susu cair, dan kendala 4 adalah ragi. Di sini terlihat bahwa kendala 1 itu nilainya 0. Ini menunjukkan bahwa penambahan 1 gram gula pasir itu tidak akan menambah nilai fungsi tujuan. Nah, pada kendala 2 itu nilainya adalah 610.9091. Nah, ini menunjukkan bahwa penambahan 1 gram mentega itu akan menambah nilai fungsi tujuan yang mendapatkan keuntungan sebesar 610.909,10 rupiah. Kemudian pada kendala 3 ini terlihat ada angkanya 90.9099. Ini menunjukkan bahwa penambahan 1 gram susu cair itu akan menambah nilai fungsi tujuan dan akan mendapatkan keuntungan 90.909,09 rupiah. Dan pada kendala keempat itu nilainya 0. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan 1 gram ragi itu tidak akan menambah nilai fungsi tujuan. Izin masuk, perkenalkan nama saya Muhammad Trianur dengan nilai 49. Di sini saya akan mengerjakan tugas hal pada modul 14. Di sini kita akan mengerjakan modul 1 dengan aplikasi form. Jadi kita namai dulu nama PT-nya, PT Makmur. Kita tambahkan jadi 4 dan variabel kita tambahkan 2. Kalau sebenarnya kita jadi nanti jadi X1 dan X2 dan X3. Kita klik OK. Kita masukkan maksimasinya sebesar 19.000 dan X2 nya sebesar 14.000. Dan konsep 1 kita masukkan gula pasir sebesar 32 dan 27. Dan konsep 2 kita masukkan mentega X1 nya sebesar 25 dan X2 nya sebesar 25. Dan konsep 3 kita masukkan susu cair dengan X1 sebesar 41 dan X2 sebesar 30. Konsep 4 kita masukkan ragi dengan X1 sebesar 23 dan X2 sebesar 14. Dan kita masukkan NaHS nya sebesar 150, 120, 180 dan 200. Kita solve dan kita masuk ke linear programming. Jadi yang pertama linear programming. Jadi X1 tepat sebesar 3.277 dan X2 sebesar 1.223. Dan keuntungan maksimalnya sebesar 89.872,73. Kita masuk ke regi. Jadi di regi ini X1 bisa naik hingga 26
24.600 dan turun hingga 18.000. Dan X2 bisa naik jadi 19.000 dan turun hingga 13.902,44. Jadi koefisiensi keuntungan bisa berubah dalam rentang tanpa mengubah hasil optimal. Kita masuk ke itemnya. Gula pasir 145,96 hingga tak terhingga, dan jual presnya sebesar 0. Jadi dan mentega dari 109,7561 hingga 127,551 dan jual presnya sebesar 110,9091. Masuk ke cair dari 144 hingga 188,88 dan jual presnya sebesar 90.091. Dan terakhir ragi dari 96.6546 hingga tak terhingga dan jual presnya sebesar 0. Artinya mentega dan susu cair paling mempengaruhi dalam keuntungannya. Kita masuk ke solution list. Jadi solution listnya ini X1 sebesar 3.277, X2 sebesar 1.523 dan bernilai basic. Masuk ke slide 1 atau gula, value-nya sebesar 4.364 dan bernilai basic. Slide 2 dan slide 3 value-nya sebesar 0 dan bernilai non basic. Dan terakhir slide 4 yaitu ragi sebesar 103.3455 dan bernilai basic. Jadi optimal value-nya sebesar 89.672,73. Kita masuk ke iterasi. Dari iterasi, jumlah iterasi sebanyak 3 kali. Jadi kita menemukan perhitungan hingga ketemu solusi yang optimal. Kita masuk ke dual. Jadi pada dual maksimumnya 19.000 X1 ditambah 18.000 X2 dan dual problemnya 142 tambah 120 mentega tambah 180 cair dan tambah 200 tadi dan jual menunjukkan pendekatan optimasi biaya dari sumber daya. Kita masuk grafik. Jadi kita masuk ke corner point-nya. Titik optimalnya ada pada X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1,5 dan Z X1 dengan 3,27 dan X2 sebanyak 1,527. Jadi kita masuk ke isu profit line. Isu profit line ini garis dengan tingkat keuntungan yang sama. Jadi garis dari tumbuh tidak sekali. Dan konsep ini ada di sini. Terima kasih.